Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Bu Guru kangen sekali sama teman-teman. Hari ini Bu Guru akan membacakan cerita yang berjudul Gagak Si Biang Keributan. Buku ini dikarang oleh Supangat WS dari penerbit Karakter Building. Yuk sama-sama kita dengarkan cerita Bu Guru. Kalkun dan Merak adalah dua sahabat sejak kecil. Mereka tinggal di sebuah hutan bersama hewan-hewan lain. Keduanya adalah pemimpin kawanan unggas yang sangat dihormati di hutan itu. Setiap pagi, Kalkun dan Merak menari diiringi nyanyian kutilang, kepodang, angsa, dan teman-teman mereka. Mereka bergembira menyambut pagi. Kehidupan mereka selalu tentram dan damai setiap hari. Suatu hari, datanglah seekor gagak. Hatinya yang dengki tidak suka melihat ketentraman yang ada di hutan itu. Apalagi saat mengetahui keakraban Kalkun dan Merak. Gagak menyukai keributan. Ia ingin hutan tersebut menjadi kacau. Gagak pun menyusun rencana. Ia mulai menyebar fitnah. Pertama-tama, ia mendatangi Kutilang. Gagak mencoba mengambil hati Kutilang. "Suaramu sungguh merdu, Kutilang. Aku sangat menyukainya," puji Gagak. "Terima kasih atas pujianmu, Gagak. Menurutku, suara kepodang dan perkutut lebih merdu lagi," sahut Kutilang merendah. "Tidak, Kutilang, suaramu jauh lebih merdu. Kepodang dan perkutut hanya omongannya yang besar. Mereka terlalu sombong. Mereka suka merendahkanmu dan teman-teman yang lain," jawab Gagak. "Masa mereka begitu? Selama ini mereka semua baik," Kutilang membantah. "Aku sudah membuktikan sendiri di depanmu, mereka saja bersikap baik. Namun saat kau tidak ada, mereka selalu menjelekkanmu. Mereka mengatakan suaramu sumbang," ujar Gagak. "Apa benar begitu?" Kutilang mulai ragu. Gagak terus menambah fitnahnya. Ia berusaha membuat Kutilang membenci kepodang dan perkutut. Akhirnya, Kutilang terpengaruh kata-kata Gagak. Ia menjadi tidak percaya pada kepodang dan perkutut. Gagak senang sekali. Ia beralih menemui kepodang. Gagak menyusun fitnahnya lagi. Dikatakannya, Kutilang telah menghina kepodang dan perkutut. Kepodang tidak percaya, namun Gagak dengan segala upaya mencoba mengarang cerita. "Kutilang berkata kepadaku bahwa suara kepodang hanya keras memekakan telinga, tapi tidak ada iramanya. Sementara itu, suara perkutut terdengar selalu lembut dan lemah. Percayalah kepadaku, kepodang, demi kebaikan dirimu." "Jauhilah Kutilang, ia bukan sahabat yang baik dan penyabar," fitnah Gagak menegaskan. Kepodang akhirnya mempercayai kata-kata Gagak. Setelah berhasil membuat kepodang percaya, Gagak terbang mencari perkutut. Awalnya ia memuji suara perkutut. Namun selanjutnya ia pun mengarang cerita tentang keburukan Kutilang dan kepodang. "Apa kau tidak tahu bahwa selama ini Kutilang dan kepodang sebenarnya sangat membencimu?" Gagak berkata serius. "Mana buktinya? Selama ini mereka baik-baik saja kepadaku," perkutut menyangkal. "Sebenarnya mereka iri dengan suaramu yang belum ada tandingannya di hutan ini. Terserah saja kepadamu mau percaya atau tidak. Aku hanya bernasehati," kata Gagak sambil bergegas terbang untuk mencari korbannya lagi. Beberapa saat kemudian, ia melihat Kalkun dan Merak sedang bercengkrama. Gagak pun menghampiri mereka.
Halo, apa kabar sahabat-sahabatku? Sapa Gagak. Kalkun dan Merak heran melihat kedatangan Gagak. Tidak biasanya Gagak dengan sengaja menjumpai mereka. Kabar baik, sahut Kalkun dan Merak hampir bersamaan. Ada kabar buruk yang harus kusampaikan kepada kalian, lanjut Gagak. Kalkun dan burung merak saling pandangan. Apa itu? Jawab mereka. Kutilang, kepodang, dan perkutut yang selama ini kalian anggap sahabat, ternyata telah berkhianat. Mereka telah sepakat untuk bermusuhan dan memusuhi kalian. Gagak mulai menjelaskan. Kalkun dan Merak terkejut mendengar kata-kata Gagak. Namun, mereka dapat berpikir panjang. Keduanya cukup bijaksana menyikapi berita yang belum tentu benar itu. Apa benar kata-katamu? Tanya Kalkun. Nadanya tidak percaya. Masa aku berbohong pada kalian? Kata Gagak. Kau tidak sedang berusaha memecah belah kami, bukan? Merak bertanya dengan tegas kepada Gagak. Gagak pun gelagapan. Ia terbatuk-batuk, terkejut mendengar pertanyaan mereka tersebut. Tentu tidak. Mana aku berani melakukan hal itu? Berita ini kusampaikan agar kalian berhati-hati sebelum terlambat. Lihat saja, besok pagi mereka tidak akan datang menari bersama seperti biasa. Gagak menyahut dan bergegas pergi karena takut dicecar pertanyaan macam-macam. Ia takut rahasianya terbongkar. Sementara itu, Kalkun dan Merak berunding. Sejak awal mereka memang curiga terhadap Gagak. Kalkun dan Merak pun mengambil kesimpulan bahwa Gagak hanya mengada-ada dan punya maksud jahat. Mereka ingin membuktikan besok pagi saat semua burung berkumpul di bawah sinar matahari pagi seperti biasa. Hanya saja mereka khawatir kutilang, kepodang, dan perkutut sudah termakan oleh hasutan Gagak. Keesokan harinya, Kalkun dan Merak segera berangkat menuju tempat berkumpul seperti biasanya. Beberapa saat kemudian muncullah angsa, ayam hutan, dan itik. Wajah mereka ceria, tidak ada kesan bermusuhan sama sekali. Kalkun dan Merak merasa lega. Mereka berpikir mungkin Gagak belum sempat menghasut unggas-unggas ini. Mana kutilang, kepodang, dan perkutut? Kenapa mereka belum datang? Kalkun bertanya setelah menunggu sekian lama. Unggas-unggas yang lain pun tidak mengetahui keberadaan tiga sahabat mereka itu. Tiba-tiba datanglah Pipit, napasnya dengan terengah-engah. Kutilang, kepodang, dan perkutut. Kenapa Mbak? Kutilang, kepodang, perkutut tidak akan datang ke acara kita pagi ini. Mereka sedang bertengkar hebat. Mereka saling menuduh dan memaki. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan mereka bertengkar seperti ini, kata Pipit. Semua yang hadir di situ heran mendengar perkataan Pipit. Hanya Kalkun dan Merak yang tetap tenang. Keduanya mengajak mereka dan teman menemui kutilang, kepodang, dan perkutut. Akhirnya sampailah mereka ke tempat kutilang, kepodang, dan perkutut yang sedang berkelahi. Semua kembali terkejut melihat ketiga teman mereka. Berhenti! Merak berseru keras seakan tidak mendengar teriakan Merak. Ketiga sahabat itu masih saja berkelahi. Apa yang kalian lakukan? Betul-betul tidak berguna. Berhenti, kataku. Seru Merak lebih keras lagi. Akhirnya kutilang, kepodang, dan perkutut pun mendengar teriakan Merak. Mereka serentak berhenti berkelahi. Turunlah dan mari kita bicara. Aku yakin ada kesalahpahaman di antara kalian. Kali ini giliran Kalkun yang berseru. Ketiganya menurut apa yang dikatakan Kalkun. Apa kalian bertemu dengan Gagak akhir-akhir ini? Kalkun bertanya kepada kutilang, kepodang, dan perkutut. Benar,
sahut mereka hampir bersamaan. Apakah Gagak mengatakan bahwa sebenarnya kalian bukanlah sahabat-sahabat yang baik? Apakah ia juga mengatakan bahwa sebenarnya kalian membenci satu sama lain? Kembali Kalkun bertanya. Benar, ketiganya kembali menjawab. Gagak juga mengatakan hal yang sama kepada kami. Ia menceritakan hal yang buruk tentang kalian, namun kami tidak percaya. Sadarlah bahwa kita telah diadu domba Gagak, telah menyebar fitnah. Jelas Merak, Kepodang, dan Perkutut tidak menyangka jika Gagak mampu berbuat seperti itu. Mereka langsung mempercayai Merak karena ia selalu jujur dan bijaksana. Ketiganya pun langsung menyesali perkelahian mereka. Mereka saling meminta maaf dan menyesali perbuatan mereka. Sekarang mari kita cari Gagak. Kita tanya, apa maksudnya membuat kekacauan seperti ini? Ajak Merak. Maka berbondong-bondonglah mereka mencari Gagak. Gagak ditemukan sedang bertengger di atas pohon randu sambil menyisir bulu-bulunya. Dia terkejut melihat kedatangan Kalkun, Merak, dan kawan-kawan mereka. Apalagi saat melihat Kutilang, Kepodang, dan Perkutut ada di antara mereka. Wajah mereka penuh kemarahan. Gagak pun sadar usahanya untuk menimbulkan kekacauan telah gagal. Gagak segera memikirkan cara untuk menjauh dari rombongan unggas itu. Ia terbang tinggi sampai akhirnya lenyap dari pandangan. Kalkun, Merak, dan unggas lainnya bernafas lega. Gagak yang menimbulkan keributan telah pergi. Peristiwa itu merupakan pelajaran berharga bagi mereka. Mereka semua telah memaafkan Gagak. Namun, di masa yang akan datang, mereka akan lebih berhati-hati agar tidak mudah dihasut. Demikianlah cerita tentang Gagak si pembuat keributan. Oke teman-teman, apa yang bisa teman-teman pelajari? Tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan, apalagi tidak boleh menghasut teman, tidak boleh berkata buruk tentang teman, harus selalu menjaga kerukunan, menjaga perdamaian. Karena apa? Perdamaian adalah pangkal persatuan. Dengan kerukunan kita tidak akan mudah dipecah belah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.